Shalom, selamat pagi anak-anak ibu yang ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan mengawali seluruh aktivitas belajar kita dengan kita datang kepada Tuhan. Ibu akan mengajak kita menyanyikan satu lagu, Peganglah Tangan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Engkau. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Engkau. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allah kehidupan kami, yang memberikan kami waktu kesempatan datang kepada Tuhan di saat ini. Kami sudah memuji Tuhan dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes 18 ayat 38b sampai Yohanes 19 ayat yang ke-16. Kita tidak membacakan semuanya, tapi Ibu akan mengajak kita untuk membaca beberapa bagian dari ayat Alkitab ini. Kita akan mulai di ayat yang ke-38b, dilanjutkan sampai pasal 19 ayat yang ke-6. Nanti kita baca ayat 16. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesat dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia!"
Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Bagian ini akan kita renungkan di dalam tema mayoritas tidak selalu benar. Anak-anak ibu mungkin pernah mendengar istilah voting. Nah, biasanya voting itu dilakukan ketika mengambil keputusan. Dan ketika keputusan itu agak sulit untuk ditentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang seharusnya diterima dan ditolak. Maka pada akhirnya untuk lebih mempercepat mengambil keputusan, maka dilakukanlah voting. Suara terbanyak itulah yang menang. Tapi hal ini perlu diwaspadai karena tidak selalu suara terbanyak, mayoritas itulah pendapat yang benar. Karena terkadang tergantung kepentingan. Terlebih-lebih kalau keputusan itu diambil secara terburu-buru. Nah, di dalam bagian ini kita melihat tentang bagaimana Pilatus dalam mengadili Tuhan Yesus. Sebenarnya Pilatus sudah tahu dan sudah yakin sekali bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi orang banyak tetap menuntut. Dan di sini kita dapati bagaimana Pilatus berupaya untuk melepaskan atau membebaskan Yesus. Kita dapati di dalam ayat yang ke-38b dan ayat yang ke-6 di pasal yang ke-19. Pertama-tama kita dapati Pilatus menawarkan kepada mereka sebagaimana kebiasaan pada mereka pada hari raya Paskah akan membebaskan seorang tahanan. Maka Pilatus kemudian menawarkan bahwa dia akan membebaskan Yesus. Tetapi sayang, justru mayoritas dari mereka menginginkan jangan Yesus, tetapi Barabaslah yang akan dibebaskan, seorang penyamun. Dan kita dapati lagi Pilatus masih berusaha lagi untuk kemudian bagaimana dia menyatakan bahwa dia tidak mendapati kesalahan Tuhan Yesus dan dia ingin cukup menghukum Yesus dan setelah itu melepaskannya. Tetapi suara orang banyak itu menekan Pilatus dan pada akhirnya mengatakan bahwa kalau dia membebaskan Yesus, bahwa Pilatus bukanlah sahabat kaisar karena Yesus menyebut dirinya raja orang Yahudi. Orang banyak itu memakai ini menjadi senjatanya untuk menekan Pilatus yang pada akhirnya Pilatus pun menyerah dan kemudian menyerahkan Yesus untuk mereka salibkan. Kita melihat di dalam bagian ini sebuah keberadaan manusia berdosa yang tidak menginginkan akan kebenaran Allah. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupan dan pelayanannya, justru kita dapati bagaimana Yesus mengajarkan hal yang benar, mengajarkan akan kebenaran Allah, dan melakukan hal yang berkenan kepada Allah dan menolong banyak orang. Tetapi jelas kita dapati bagaimana orang-orang pada waktu itu mereka tetap menolak Yesus. Mungkin dari antara mereka itu ikut-ikutan kepada para pemimpin mereka yang tidak menyukai Tuhan Yesus karena iri hati. Karena mereka merasa terancam posisi mereka, di mana mereka sebagai pemimpin tetapi bertindak dengan tidak benar. Dan itu kemudian menjadi hal yang disingkapkan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus mengajar. Dan membuat mereka kemudian membenci Tuhan Yesus. Dan kemudian orang banyak itu dapat dipengaruhi untuk pada akhirnya berpihak kepada mereka yang tidak benar itu untuk kemudian menginginkan kematian Tuhan Yesus. Jelas kita dapati keputusan yang mereka ambil sekalipun dengan suara bulat dan mayoritas mereka menginginkan kematian Tuhan Yesus, itu adalah hal yang salah, yang hanya didasarkan kepada nafsu mereka semata. Nah, anak-anak ibu, kita perlu mewaspadai hal ini.
Karena terkadang kita sebagai orang Kristen juga, sebagai orang percaya, kadang-kadang kita juga bisa ikut-ikutan di dalam kehidupan kita kepada suara terbanyak. Kadang-kadang apa yang sedang viral, kita ikuti-ikuti, padahal kita tidak benar-benar memastikan terlebih dahulu apakah hal yang sedang viral itu adalah sesuatu yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan, atau hal yang menyalahi. Nah, untuk itu kita harus berhati-hati. Kita jangan punya kecenderungan untuk mengikuti apa kata orang banyak. Tetapi kita harus belajar untuk memegang apa yang menjadi kebenaran. Menjalani apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Maka di dalam perjalanan kehidupan kita, anak ibu, betapa perlunya kita untuk terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Hari demi hari, langkah demi langkah dalam kehidupan ini, kita minta Tuhan menuntun dan menolong kita. Seperti lagu tadi yang Ibu ajarkan kepada kita. Kita mohon Allah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita terus berelasi dengan Dia. Kita harus terus belajar untuk mendengar suaranya, taat kepadanya, dan di dalam setiap apapun yang mau kita putuskan untuk kita ambil, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita untuk terus berdoa kepada Tuhan. Dan yang terutama anak ibu, mari biarlah kita dalam seluruh kehidupan kita terus berkomunikasi dengan Tuhan lewat membaca firman-Nya. Komunikasi kita bangun di dalam dua arah. Baca Alkitab, doa kepada Tuhan. Membaca Alkitab, kita mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita, dan mari kita bangun sebuah kehidupan mulai dari sekarang ini. Kita rajin membaca Alkitab supaya kita semakin mengerti apa yang benar, apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita, dan kita terus belajar mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa-doa kita, sehingga di dalam apapun yang diperhadapkan bagi kita, kita tidak mengikuti suara terbanyak, tetapi kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu hari ini. Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dalam kehidupan kami untuk tetap memberi diri dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Sehingga di dalam apa yang kami jalani dalam kehidupan ini, kami tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Bahkan ketika kami menghadapi pilihan-pilihan dalam kehidupan ini, kami tetap belajar untuk memilih yang benar dan tidak memilih ikut-ikutan kepada suara terbanyak yang kami tahu itu adalah salah. Terima kasih ya Bapa. Hari ini berkatilah kami di dalam kami belajar, bahkan di dalam segala aktivitas yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Berkati Papa Mama, berkati seluruh keluarga kami, dan berkati juga Bapak Ibu guru yang mengajar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini ibadah kita. Shalom, semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.